قد أفلح المؤمنون. Jelek banget muka lu. Aduh, Bet. Kenapa sih? Pusing. Dari tadi lu di sini. Hah? Aduh. Dari tadi. Pusing dari tadi. Makan dah, makan. Loh, Makan deh. lapar. Duit punya duit. Itulah permasalahannya. Nggak punya duit, lapar. Belum makan dari pagi. Jadi sesen curhat di sini. Pelacur dong. Acur. Curhat. Ah, iya. Lu mau duit kan? Kenapa sih? Sekarang kan banyak tuh yang di aplikasi. Itulah gue tadi mau. Itulah pinjol. Guys, jangan. Gak boleh. Kan riba. Ya, cakep lu. Tahu. Dan gua kasih solusi aja yang lain. Apaan? Binantep. Narik uang gaib sama kiai. Gaib, Pet. Yang gaib-gaib tuh serem, Pet. Lah kan kiai. Ya, aduh kiai, Pet. Jangan deh, Pet. Dah. Gua aja juga. Cepetan masuk. Sian banget dari tadi di depan. Lucky. Ini kiai, lu jangan main-main lo. Kiai. Santang. Kalau kiai boleh, kiai soalnya, paham kan lu? Tempat capek. Kiai boleh, lihat. Oh, lihat kitab banyak. Haru. Gelap, Pet. Tuh, buru-buru banget tinggal gua. Kalau mau duit nggak? Sekarang laba-laba lagi. Takut nih. Ini tempat gelap banget, Pet. Enggak, terang nih ujung, terang. Aduh. Lu mau duit gak? Jangan ngomongin Pet. Kagak, ini kiai. Kiai. Sirik. Lah daripada duit Sirik beneran. pinjol. Oh, rame ini pokoknya. Nah, pas kan? Pas. Longo. Siapin dong. Pas, Pi. Lok dulu. Itu kayaknya. Kamu dulu aja kita. Boleh pasti. Tanya aja. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Dari tadi, Ustaz. Warahmatullah. Ini, Pet. Tanya ngobrol aja. Boleh, pasti boleh. Iya. Ngobrol apa sih? Dia pusing, Ustaz. Kenapa? Lihat aja mukanya. Saya baru datang. Dia lagi nunduk aja, kusut banget mukanya. Pasti Pet ngomong kiai apa ya? Uang gaib tuh, Ustaz. Tadi dia mau pinjam pinjol, Sat. Saya bilang pinjol mah nggak boleh, riba. Iya, riba. Online. Kalau uang gaib kiai boleh, Sat. Gaib tuh. Beneran gaib serem juga, Ustaz. Uang gaib, mana ada uang bisa gaib begitu? Nah, dari kiai, Sat. Jadi dia ntar bisa cair berapa puluh juta gitu. Kan suka banyak di media, di Facebook, kita di SMS. Kiai, Sat. Iya, kiai, tapi kalau aslinya dukun ya bukan kiai gitu. Oh gitu, Ustaz. Aslinya dukun juga, Ustaz. Nggak, maksudnya kalau kiai bisa ngandalkan uang segala macem. Nah itu mah bukan kiai, itu namanya kahin, dukun. Oh. Itu kalau di Al-Quran itu disebutnya jibet atau togut. Lah, Padahal Gue tahu, Ustaz. Takut, Ustaz. Iya. Ngomongin togut. justru itu Ini togut kan biasanya kan di media, Ustaz. itu kan ada tukang bakso aja. Aduh, kalau bahas iya bener. Togut tuh biasanya mengenai terorisme, radikalisme di media-media kayak gitu, Ustaz. Yang Iya, yang kita dapat ya. serem-serem. iya, cuman kalau di Al-Quran togut itu kan luas ya artinya. Inilah kita. Misalnya dalam Al-Quran itu dibilang gini, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut. Apakah kamu tidak tahu tentang orang yang diberikan kitab, maksudnya orang Yahudi atau Nasrani,
ternyata mereka masih beriman kepada jibet dan tagut. Nah, Jibet itu dukun ya tadi Ustaz ya? nah jibet itu di antara tafsirannya itu dukun. Dukun walaupun ini pakai apa? Pakai surban, enggak apa. Kayak tasbih ya. Tapi kalau dia begini-begini ya pakai terus tiba-tiba duit keluar sling. Wah, itu Ustaz. Nggak boleh Ustaz. Itu lagi apa lagi zaman corona gini Ustaz. Kayak dulu tuh yang gandain duit tuh pakai jubah. Ya, Apa siapa itu? namanya? Saya yang Lupa. di berita itu. Kanjeng Dimas. Oh, si Iya, bener. Itu dia dukun Dukun ternyata, Ustaz, ya? Bisa katanya sih dia bisa gandakan duit. Ya mungkin dia pakai trik tertentu atau pakai sihir. Nah di antara arti togut itu tukang sihir, dukun. Itu aneh. Tapi kalau ini ya, kalau diambil arti dasarnya, togut itu aslinya ya, togo itu artinya meluap, melampaui batas. Ya jadi orang suka ya di media massa orang nyebut togut lah inilah. Betul Ustaz. Jadi apa? Jadi polemik. Ada yang bilang ini togut segala macam. Iya, Udah nggak usah polemik, kembali aja. Togut itu siapa yang bikin istilahnya? Nah, orang istilah togut itu memang dari Al-Qur'an gimana sih? Kenapa kita jadi ribut? Ya udah, kita cari tahu aja arti togut itu apa. Terus kita itu diperintahkan ngapain kalau ketemu togut? Kalau ketemu ya maksudnya kalau tahu oh ini loh sosok togut. Nah, itu suruh ngapain? Itu yang penting, bukan ribut dengan kosakatanya. Iya, betul sih. Itu sama aja gini, orang ribut dengan apa? Bagaimana cara menjadi kaya gitu kan. Ribut aja caranya begini, ada yang bilang caranya begini. Dia nggak mau kerja. Mending diam, nggak usah ribut, kaya apa nggak kerja. Jadi dah orang kaya, ibaratnya begitu. Kata togut juga begitu. Kok ribut masalah kata togut? Udah cari tahu aja, karena kosakata itu bukan bikinan Manusia, Ustaz ya? bukan bikinan manusia, bukan bikinan orang-orang yang dibilang radikal. Iya, Ustaz. Bukan mereka yang bikin. betul. Mereka itu cuman ngambil istilah dari Al-Qur'an. Nah, persoalannya kan tinggal kita tuh diperintahkan apa dengan istilah itu gitu loh. Karena yang disorotnya itu terus Ustaz. Nah, Kan itu jadi dia. dia maknanya jadi sempit istilahnya. Makanya tadi misalnya ya togut kan saya bilang tadi apa arti dasarnya? Arti dasarnya itu meluap, melampaui batas. Oke. Nah, intinya tuh kan begini, Allah itu punya aturan. Aturan itu harus diikuti. Ketika tidak mengikuti aturan Allah namanya tidak mengikuti batas yang Allah berikan. Aturan itu kan ibarat liter. Ya. Isinya mestinya pas liter. Ternyata diisi air sampai 2 liter. sekolam gitu kan. Akhirnya liternya nggak ada gunanya karena airnya tumpah terus. Lah, buat apa? Orang ukurannya liter kok nggak diikuti? Harusnya kan seliter, udah seliter ini. Jadi perumpamaannya itu seperti itu. Jadi togut itu asli artinya itu adalah meluap atau melampaui batas. Tuh teman-teman, jadi mesti ingat tuh teman-teman ya. Kalau togut itu adalah artinya melampaui batas, bukan yang radikalisme, teroris apalagi. Itu baru arti dasarnya. Nah, Ya, ini tapi lebih luas lagi kayaknya. lebih luas, betul. Seperti misalnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya. Itu ngasih penjelasan, togut itu ada 5 artinya. Adalah gitu. Yang pertama, togut itu artinya iblis. Oke. Nah, iblis itu togut tuh. Yang kedua, siapapun yang disembah seperti orang menyembah Allah gitu ya. Jadi nah, dan dia seneng. Nah, Dia senang taat sama si
enggak, orang yang pihak yang disembah ini seneng gitu, oke. maksudnya dia itu dijadikan tandingannya Allah, disembah, dan dia diem aja. Nah, ini togut nih. Oh, kayak di India pernah Donald Trump Iya. videonya disembah. Terus yang ketiga, togut itu adalah orang yang mengaku-ngaku ngerti perkara gaib. Oh, kayak tadi. Nah, tadi Oh, masalah gaib tadi Nggak tuh boleh Tat, ngambil duit gaib ya. gaib. mengaku tahu perkara gaib. Kenapa itu nggak boleh? Karena pengetahuan tentang perkara gaib itu hanya Allah yang tahu. Kalau ada orang ngaku-ngaku, nah sekarang tuh banyak tuh peramal perkara gaib yang betul. akan datang. Bener. Entahlah ada apalah Pakai kartu kan pakai ada kartu tuh. segala iya. macam. Nah itu Tarot, nah, iya tuh. ngaku-ngaku, oh nanti kamu masa depan kamu kayaknya Suram. begini-begini suram. bener, Nah ini kan masalah gaib nih. Iya benar, Sat. Nah, orang seperti itu kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah salah satu dari arti taghut. Oke. Nah, kemudian Ada 2 ya. 3 ya? 3. 3. Kemudian yang keempat kata Ibnu Qayyim nih, yang keempat adalah orang yang mengajak, menyerukan supaya orang-orang mengkultuskan dirinya. Kultuskan tuh maksudnya jadi Tuhan gitu kayak Firaun gitu, Ustaz. Mengkultuskan itu tidak harus begitu. Mesti begitu, Bib. Jadi mengkultuskan itu gini, seseorang itu mempersonifikasikan dirinya itu seperti nggak punya salah gitu loh. Oh, selalu benar. Kalau benar, kayak misalnya gini, karena saya sudah sampai pada makom tertentu misalnya, Oke. makom makrifat, Oh. maka ketika saya nggak sholat pun, ya itu nggak masalah, Nggak masalah. karena sudah sampai pada makom hakikat, sehingga perintah-perintah itu sudah nggak terkena saya lagi. Gugur Karena, berarti ya buat dia ya, Ustaz ya. nah artinya di situ dia menyuruh supaya misalnya muridnya itu menilai dia itu orang suci ketika nggak sholat pun. Oh, nggak Ya, apa-apa dia, Mak. kalau dia mah nggak apa-apa, dia kan sudah Makamnya sampai udah beda. makamnya udah beda. Jadi dikultuskan, disucikan sedemikian rupa seperti dirinya tuh naik, bukan lagi manusia gitu. Hampir sederajat teman Nabi aja masih sholat. Nabi aja Nabi sholat. salam sampai Misal kayak gitu ya. Terus yang kelima, sholat. yang kelima nih, tadi kan 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang terakhir nih. Yang terakhir itu adalah mekanisme berhukum kepada hukum yang bukan hukum Allah. Itu Ustaz dia, Ustaz. Yang terakhir. Baik yang punya kekuasaan yang menerapkan hukum maupun orang yang memang condongnya ke hukum itu. Dua-duanya itu kena tuh. Nah, ada dalilnya. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ay yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru ay yakfuru bihi. Tahukah kamu orang yang mengaku mengklaim dirinya beriman ya, terhadap apa yang diturunkan kepadamu dan diturunkan kepada orang sebelummu? Mu di sini adalah Nabi Muhammad. Yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Ternyata faktanya dia lebih senang, hatinya itu berhukum, lebih senang dia itu berhukum kepada hukum yang Bukan di bawah Nabi Muhammad. kepada taghut. Nah, kepada hukum taghut. Artinya apa? Allah itu kan sudah nurunkan hukum nih. Ketika hukumnya nggak dipakai, bukankah Allah berhak marah? Berhak. Seperti ini misalnya nih, negara sudah bikin undang-undang. Iya. Ternyata warganya menolak undang-undang itu. Kira-kira apa tindakan negara kepada warga yang Kena sanksi seperti pasti itu? lah. Bukan sanksi lagi, tangkap Tangkap, dianggap penjara. apa? Makar. Kenapa? Ini undang-undang inilah yang akan menjaga persatuan negara ini, warganya kemudian teratur dengan undang-undang itu. Nggak dipakai, bikin sendiri. Nggak, saya nggak mau undang-undang dari negara. Lah kamu kan warga negara. Nah itu berarti perumpamanya seperti itu. Allah sudah nurunkan hukum, ternyata hukumnya nggak dipakai, condong kepada hukum bikinan sendiri. Bikinan sendiri itu maksudnya bikinan bukan Allah. Bukan berasal dari Quran nih, Ustaz. Iya, maksudnya bikinan sendiri itu bukan berarti saya yang bikin gitu ya. Bikinan sendiri itu bikinan manusia, pakai akalnya sendiri. Merasa akalnya bisa
mengerti kebenaran, padahal manusia lemah nggak ngerti kebenaran. Nah, itu disebut di dalam Al-Quran, orang yang seperti itu yatahakam ilat taghut, berhukum kepada taghut. Berarti yang masuk dalam istilah ini satu, hukumnya itu sendiri. Satu hukum sendiri. Hukum yang bukan hukum Allah itu adalah seperti iblis. Karena iblis kan musuh Allah. Iya, maksud. Hukum yang bukan hukum Allah ya sama dengan iblis posisinya. Musuh kan? Iya. Yang kedua, orang yang menerapkan itu di dalam kekuasaannya. Secara tidak langsung dia mengambil hak Allah ya, Ustaz. Betul. Karena sebetulnya Allah kan Raja Langit dan Bumi. Betul. Raja Allah itu kan sebetulnya pemimpin tertinggi secara politik di alam semesta. Pemimpin tertinggi secara politik itu Allah. Di bawahnya baru penguasa-penguasa dunia. Kok penguasa dunia tidak mau tunduk kepada penguasa politik di atasnya? Itu kan ibarat gubernur nggak mau tunduk kepada presiden. Ya dipecat gubernurnya. Iya, benar-benar. Geser lah ya. Nah, jadi tadi yang pertama hukumnya itu sendiri. Yang kedua orang yang menerapkan hukum itu. Yang ketiga siapa? Orang yang hatinya justru senangnya berhukum kepada hukum seperti itu. Tidak mau pakai hukum yang Allah turunkan. Contoh. Gimana itu? Misalnya hukum tentang waris nih. Waris. Al-Quran sudah ada tuh ayat tentang pembagian waris. Di hadis juga ada, Nabi sudah mencontohkan, para sahabat mempraktekkan. Malah seneng apa? Saya mau pembagian waris ini pakai hukum adat. Nah, loh. Oh. Itu makanya sering berkelahi Jadi, ya. Bener. Dia kecondongan hatinya tuh malah nggak puas kalau dihukumi pakai hukum Allah. Dia tuh lebih nyaman, lebih puas kalau dihakimi pakai bukan hukum Allah. Tapi kadang-kadang kalau yang kira-kira dia menguntungkan dia diambil tuh saat. Nah, kalau itu ya kalau itu Kalau untung-untung lu. Nah, makanya Ustaz nanya. Apalagi duit lu, tahu lu. iya kalau kadang-kadang tuh memang niatnya tidak murni karena akidah ya. Ada karena apa? Wah, ini kalau saya pakai hukum Islam rugi saya. Tapi kalau pakai hukum adat saya dapatnya banyak. Akhirnya dia lebih mendukung pakai hukum adat daripada hukum syariat. Nah, ini alasan ini juga nggak diterima sama Allah. Karena apa? Lah, kita tuh kan disuruh pasrah sama hukum Allah. Mau bagiannya kecil, mau bagiannya gede, itu kan kita suruh pasrah sama hukum Allah. Kayak kita sholat. Kalau kita pas jadi makmum, ya pasrah. Masa kita harus jadi imam terus? Benar. Iya. Kan kadang kita posisi makmum, kadang posisi imam. Ya udah pasrah aja. Sama dengan gitu. Ini waris ini kalau dibagi pakai syariat, saya kebagian kecil, ya nggak masalah. Orang memang Udah jalurnya gitu. jalurnya begitu, kita hamba Allah. Tapi itu udah pasti baik, Bib, kalau yang Allah putusin, Bib. Iya. Kagak bakalan Kan keliru. permasalahannya ada Iya. taat pakai tapi. Nah, tuh, tapinya itu ada tuh, tapinya tapi itu. karena lagi musim tapi. Musim tapi ya. Iya. Musim bukan tape ya. Bukan tapi. Tapi enak tape. Tape. Sama terigu. Apalagi tape goreng. Waduh. Nah, Ini tuan rumah Jadi- masih ya, tuan rumah. jadi gini. Al-Quran itu kan diantaranya gini, ada yang menyebut lagi. Kata togut itu banyak loh disebut Al-Quran. Saya coba cari kosakata itu. Itu ternyata 8 kali disebut. 8 kali. Iya, kata Dalam togut Al-Quran itu. togut itu. Kata Ustaz, ya. togut itu. Ani Nah. wujud ani butogut. Pinter juga deh. Selain duit gue ternyata pinter juga. Diam-diam pinter juga. Pinter dia. Jadi gini, yang menarik itu misalnya dalam ayat yang biasa sering kita dengar itu, ayat tentang la ikraha fiddin ya. La ikraha fiddin, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Di situ ada kalimat, kita nggak bahas la ikrahanya. Kita bahas apa? Faman yakfur bit-taghuti, siapa yang kufur kepada tagut, wa yu'min billahi, dan beriman kepada Allah. Ini kalau kita pikir-pikir ya. Ini kalau kita pikir. Yakfur lawan kata dari yu'min. Yu'min. Betul nggak? Betul.
Kufur lawan dari iman. Iman. Tagut berarti lawan kata dari ini tadi apa rangkaiannya? Yakfur bitagut, Wa yu'min yu'min billah. Yakfur lawan yu'min. Berarti tagut lawan dari Lillah. Allah. Ya, Ustaz ya. Allah ya. Berarti apa? Kosakata ini begitu pentingnya. Kenapa? Dipakai oleh Allah untuk menggambarkan sisi yang berbeda. Sisi apa namanya? Lawan kata. Jadi kalau kita nyari apa sih lawan kata Allah gitu. Lawan kata Allah yang ada di Al-Qur'an ya tagut itu. Berarti kosakata ini penting. Dan perhatikan ayat tadi bilang yakfur bitagut, mengkufuri tagut. Berarti perintahnya apa di ayat itu? Kalau kita tadi kan sudah mendefinisikan tagut itu siapa gitu kan. Iya. Sekarang perintah Al-Qur'an suruh ngapain tagut itu? Jauhi, Mengkufuri kan? mengkufuri. Mengkufuri. Nah, mengkufuri itu artinya kan mulai dari hatinya nggak percaya, nggak ada kecondongan, mendustakan, menjauhi, sampai kepada memusuhi, sampai kemudian kepada memerangi. Itu semua adalah urut-urutan leveling kufur. Level yang paling bawah itu kan pokoknya nggak demen dah gitu ya. Iya. Sampai kepada jika diperlukan pada level tertentu itu adalah kita mengorbankan nyawa kita untuk memerangi Togut tadi itu yang disebut di dalam Al-Quran itu. Karena makna kufur itu ya bisa kesana semua. Nah artinya begini, kita ini kan diperintahkan untuk mengkufuri ya, mengkufuri Togut. Tapi yang terjadi di masyarakat kita itu ajaib. Kenapa? Ajaibnya apa? Yang dikufuri, itu kosakata Togutnya. Jadi ketika kata-kata Togut disebut, kamu jangan nyebut-nyebut itu. Nah, Iya. itu. Jadi pendistorsian sebenarnya saat ini. Pendistorsian Itu makna benar. tagut itu sendiri. Jadi kan Bahaya lu tangkap lu, nah gitu diancamnya kita disuruh mengkufuri Togut. Fakta yang terjadi adalah kita mengkufuri kosakata Togut. Mengkufuri dalam arti apa? Nggak suka ketika istilah itu disebut. Betul. Kenapa? Karena istilah itu cenderung menganggap bahwa kalau orang nyebut istilah itu semuanya menjadi salah. Lah kalau memang dia masuk dalam istilah Togut ya fair dong. Misalnya dukun. Dukun kata para ahli tafsir itu bagian dari salah satu tafsiran dari Togut. Lah kalau dukun termasuk dalam Togut ya. Terus problemnya di mana ketika kita mengkufuri dukun? Berarti kan kita mengkufuri misalnya tadi pakai teorinya Ibnu Qayyim itu. Yang dikufuri itu iblis, keturunannya iblis, otomatis. Kemudian tadi orang-orang yang disembah sebagai tandingannya Allah. Kemudian orang yang mengaku tahu perkara gaib, dukun, paranormal dan seterusnya. Ya. Kemudian yang keempat orang yang mengajak orang supaya orang-orang mengkultuskan dirinya suci. Artinya kita mengkufuri mereka berarti apa? Menjaga jarak, tidak percaya, kita mendustakan mereka. Mendustakan itu apa? Mendustakan itu, saudara-saudara dia tuh bohong doang. Nah, itu namanya mendustakan. Jangan dekati dia. Nah, cuman kalau kita lihat di media itu banyak sekali peramal-peramal yang selalu muncul di media. Ya. Banget, Sat. Ada siapa itu? Ada Mbah siapa itu yang Mbah Micun Mijan Mbah Mijan ya. Ada Mbak, ada Yu-nya itu. Mbak Yu. Iya, yang itu. Yang ini Ningsi. Nah, itu yang obat-obatin macam-macam. Itu kalau kita kembalikan berarti apa? Setannya dimakan katanya. Ya kita kalau memang kita kemudian menemukan bahwa dia cocok dengan ciri-ciri Togut, ya cocok dengan ciri-ciri Togut, berikutnya kan tinggal kita ya sudah kufuri saja. Dan mengkufuri itu dari level yang paling rendah sampai level yang paling tinggi. Tentu paling tinggi kan sesuai kebutuhan.
Ya, seperti misalnya Nabi Muhammad mengkufurinya itu sampai kepada perang Badar. Ya kalau kita misalnya yang dikufuri cuma satu orang, ya nggak perlu perang kan? Iya. Ya, itu maksud saya bahwa leveling itu ada, cuman dalam praktek ya ngikuti kebutuhan. Kebutuhannya apa nih? Distorsi dipotong-potong ntar video gue. Misalnya kebutuhannya apa? Nah orang ini masyarakat supaya tahu bahwa dia adalah salah satu yang masuk dalam istilah togut di dalam Al-Quran menurut tafsiran para ulama. Menurut tafsiran ya para udah, ulama. berarti kita ajak masyarakat jangan baca berita ramalan-ramalan dari tokoh-tokoh yang mengatakan inilah artis ini nanti menurut terawangannya nanti begini nanti begitu. Padahal dia aja nggak ada yang ngejamin besok masih hidup. Padahal Bib. Nah, ada yang waktu itu, bukan. yang waktu itu malah masuk penjara juga tuh siapa itu yang katanya punya indera keenam. Roy. siapa sih? Itu narkoba dia. Nangkep si Roy. Roy Kinderjoy. Oh, Roy Kinderjoy kan. Kiyoshi. Kiyoshi Iya. Kinderjoy. Kinderjoy mah yang di Nah, sebut jadi- aja namanya udah tembak. Jadi begini, intinya gini, togut itu istilah yang Allah pakai. Kita harus respect terhadap istilah yang Allah pakai. Nggak boleh kita trauma dengan istilah yang Allah pakai. Apalagi istilah itu begitu pentingnya karena diletakkan sebagai lawan kata Allah. Iya. Lah, istilah riba saja penting, apalagi istilah togut. Seperti tadi yakfur lawannya yu'min. Nah, makanya yakfur yu'min, togut Allah. Nah kan ini kan dua lawan kata kan, gitu. Makanya sebetulnya kalau kita definisikan togut itu pucuk pimpinan tertingginya ya iblis itu. Kemudian di bawahnya orang-orang yang keluar atau bertolak belakang dengan jalan Allah. Ya, seperti tadi tukang sihir, dukun, paranormal, kemudian orang-orang yang suka disembah, menandingi Allah, kemudian yang mengkultuskan dirinya sedemikian rupa, kemudian hukum yang bukan hukum Allah. Ini kan sebetulnya satu rangkaiannya, pimpinan tertingginya kan ya iblis. Sedangkan Allah itu kan rangkaiannya ya Allah, para malaikatnya, nabi-nabi, orang-orang beriman. Ini satu rangkaian. Itu kan masalahnya makanya Ustaz, karena kan kebanyakan orang nih karena di daerah ya kan yang ilmu agamanya kurang. Nah itu karena suka kesana tuh yang istilahnya yang instan Ustaz. Biasanya itu kayak gitu Ustaz. Betul. Tadi saya mau ajak Kiai boleh Kiai. Kiai. Jadi 50 juta. Jadi jangan tertipu dengan istilah kiai atau ki. Bener, Ustaz. Pakai sorban, pakai kopiah segala macam. Jilbab segala Yang penting apa? Lihat prakteknya. Kita jangan tertipu dengan sebutan-sebutan. Karena orang tuh kan bisa aja bikin sebutan-sebutan macam-macam. Pakaian, jangan tertipu dengan pakaian karena orang bisa pakai macam-macam yang jubah. Yang penting itu ciri-cirinya saja. Dia ini termasuk dalam jalan yang menyimpang, jalan dia dalam grupnya iblis apa enggak gitu aja. Ini tadi kan ada dua grup nih, grupnya iblis, ada grupnya Allah. Itu yang kemudian di Al-Quran disebut dengan istilah Hizbullah. Ada Hizbus Syaitan. Itu maksudnya grupnya syaitan itu pimpinan tertingginya ya iblis. Itu. Kalau grupnya Allah, Hizbullah ya Allah, para malaikat, rasulnya, orang-orang beriman, mereka ini satu rangkaian. Nah makanya togut itu siapa saja. Sebetulnya gampang sih kesimpulannya togut itu. Ya orang-orang yang berada di grup Hizbus Syaitan tadi ya. Iya, Hizbus Syaitan tadi itu Bib yang serupa. Makanya dia secara undang-undang mesti nggak mau pakai undang-undang Allah. Ketokohannya mesti ujung-ujungnya ke iblis. Caranya adalah cara sihir. Kemudian mengaku-ngaku perkara gaib. Ini sebetulnya satu kubangan, ini satu grup. Ya, makanya saya nggak setuju kalau orang menerjemahkan Hizbullah itu dengan terjemahan partainya Allah. Karena apa? Partai itu jadi kehilangan substansi arti, karena partai itu cenderung kan kayak apalagi zaman sekarang kan orang disebut partai itu mesti larinya ke nama-nama partai yang dia ingat, padahal maksudnya itu grup, satu kesatuan, satu rangkaian gitu. Circle ya, Iya.
Nah, makanya kenapa itu kemudian diletakkan berlawanan. Yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Nah, kita tahu siapa-siapa tagut itu, maka kita mengkufurinya. Mengkufurinya bukan hanya kita untuk diri sendiri. Mengkufuri itu ya menjauhkan masyarakat dari dekat kepada mereka, mempercayai mereka. Itu termasuk dalam praktek mengkufuri mereka. Oke. Jadi begitu. Jelas ya? Jelas, berarti nggak jadi nih. Nggak boleh ya, Sat ya? Nggak boleh. Tadi saya mau kasih dia solusi daripada yang enggak. Rizki itu pintunya lebih banyak yang halal. Yang dilarang itu paling cuman berapa sih? Yang halal masih banyak. Ada bisnis yang jujur, bisa jadi pegawai, bisa jadi apa, kerja jadi pangkas rambut lah, apa segala macam. Itu masih banyak sekali rezeki yang halal. Nah, ini pesannya Ngapain kita mikirin berdua nih, mikirin Gaib, Sat. Cepat gaib. saya kasih dia buyang banget palanya. Listrik lu bunyi apa? Ada pesan-pesan nggak nih Start buat teman-teman nih yang di luaran sana nih kan lagi kondisi Pandemi. lagi begini pandemi Iya. Start. Coba Iya. pesannya Start. Ya intinya begini, togut itu ada yang sifatnya gaib kayak iblis, ya kemudian dunia-dunia gaib lah itu kan ada. Kemudian juga dia ada hubungannya dengan hukum yang bukan hukum Allah. Intinya ginilah, kita jauhi semua kalau memang itu masuk dalam istilah togut. Karena dalam ayat tadi disebutkan kalau orang sudah berhasil mengkufuri togut, sekali lagi bukan mengkufuri kosakata togut, mengkufuri togut dan beriman kepada Allah, apa jaminannya? Dia telah berpegang kepada tali yang kuat. Kan kita ini pengen berpegang dengan tali yang kuat supaya kita selamat di akhirat nanti kan. Lah kalau talinya lemah, baru dapat tawaran dunia apa aja udah putus tuh talinya. Makanya tadi cari duit, uang gaib. Itu kan tawaran. Kalau kufur kepada tauhid dan iman pada Allahnya belum bagus, itu tawaran-tawaran kayak begitu tuh udah putus tuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kan lu. Kacau lu. Dari lu. Ingat ya, ingat ini pesannya. Penderitaan di dunia itu nggak lama. Buat apa sih? Sebagaimana juga kejayaan itu nggak lama, kekayaan itu nggak lama, ketampanan tidak lama, kecantikan nggak lama, semuanya nggak lama, semuanya sebentar doang. Maka jangan tarikan-tarikan yang sebentar itu mengalahkan agenda kita yang abadi. Masya Allah. Itu dia. Teman-teman. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi begitu, makanya udahlah kita pakai tali yang kuat aja dah, ya, tali yang kuat supaya apa? Tawaran-tawaran kayak begini nih kita anggap itu mah orang pakai yang halal juga banyak, ngapain sih tarik yang begitu? Gitu ya nggak? Alhamdulillah Ustaz. Barakallahu fiik. Kalau fix ya. Aduh kacau. Ini nggak beres nih dia. Saya pengen tunggu dia ntar kalau nggak ada Ustaz di depan gimana dia. Jangan. Dia lagi kan. Insya Allah. Nah. Kayaknya deket. Nah, yang penting tuh gini, jangan di depan Ustadz. Oh, bagus tuh. Giliran ntar udah pulang, lupa lagi dah. Makanya mau saya tes lagi ntar nih. Nah, itu Ciracas dia. ada, Ciracas. Ciracas ada item. Insya Allah Ustaz. Enggak. Dari tadi kita udah nolak, dianya aja maksa-maksa ke kiai. Kan gua larang riba. Aduh, udah masuk situ ruang gelap apa? Tempat kiai apa? Bukan. Alhamdulillah. Ini malah jadi mencerahkan nih. Mencerahkan. Luar biasa, Iya. Masya Allah. Alhamdulillah. Gue sebenarnya mau udah tahu lama, Pip. Gue biar ngasih tahu lu aja. Cia. Ini bahaya juga. Iya, lu kacau juga. Oke deh teman-teman. Gitu ya? Alhamdulillah kita udah dapat ilmu. Masya Allah nih walaupun sebentar singkat padat nih kan. Masya Allah nih kita berlanjut apa gimana nih Pet sama Ustadz? Ustadz Lukman, Insya Allah cari materi-materi lagi. Materi lagi. Kalau teman-teman mau request, coba request lah yang baik-baik Yang di baik-baik. komen. Ya. Kalau mau ngata-ngatain gue berdua nggak apa-apa, jangan ngatain Ustadz aja lu. Wajar namanya. Ntar kita gitu. Enggak. Siap. Saya juga, ya kewajiban saya kalau tahu ya kan beritahu. Iya, Saya tahu itu ada lobang. Kewajiban saya orang mau kejebur ya,
Jangan lewat situ. Nah, saya tahu nih makna ayat, misalnya makna hadis. Pada yang belum tahu, kasih tahu. Alhamdulillah kita jadi tahu nih kan. Mm-mm. Alhamdulillah. Oke, Pet, tutup Pet. Silakan. Tutup aja. Enggak, boleh. Gantian ah. Enggak, gua mulu. Gua mulu. Jangan Arahnya ke nutup. sono, kameramen. Sono. Nah, oke. Oke, brother. Terima kasih banyak Jazakumullah khair udah nonton kita sampai habis. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Lukman bisa kita amalkan, meresap ke dalam sukma. Asik. Jangan takut dengan kosakata togut. Tuh. Intinya Nah, tuh itu. jangan takut dengan kosakata togut. Jangan risih. Jadi sebuah kata itu bukan Takuti. ditakuti, Justru- tapi substansi isinya itu apa gitu loh. Nah, Kalau harus tuh. Didalami. mengkufuri itu kenapa gitu. Jadi Iya. Tahu. kalau ntar gue bilang si Lucky nih sebenarnya lu harus takut sama Lucky, lu serem dia orangnya gitu. Padahal Lucky hatinya baik, Baik, gitu. ya Sama gitu. kalau cewek. Ya jadi gitu ya. Jadi kalau mulai sekarang kita belajar buat nggak takut sama apa yang orang bilang. Maksudnya gini, orang bilang seperti ini kan belum tentu sesuai apa yang ada dalam koridor syariat gitu. Kalau selama di dalam koridor syariat tidak bertabrakan, ya kenapa kita harus takut gitu. Banyakin baca, amal literasi. Jadi semua istilah yang dipakai Al-Quran jangan ada yang disikapi antipati. Itu kan banyak tuh sekarang Banyak banget, tuh San. istilah togut. Udah saya jangan disebut lah di sini ada kosakata itu. Lah emang salahnya apa orang istilah Al-Quran kok? Lemesin aja, Bray. Ini kaku banget kayak kena goreng. Gitu. Nanti juga istilah-istilah Lemesin aja. istilah-istilah yang lain, ada istilah ibadah, ada istilah riba, ada istilah zina. Itu kan semua istilah Al-Quran. Benar, San. Ini kenapa dibenci istilahnya? Benar. Sama dengan istilah kafir. Banyak orang yang membenci istilahnya. Jangan pakai istilah Wah, kafir. Nah, loh. Oke, Next episode next ngebahas episode tentang masalah Kafir. Kafir. Menarik itu. Oke. ya, kan orang-orang sekarang mikir, wah kafir kayaknya buruk banget, nanti kita kasih tahu deh. Iya enggak? Masa iya gue panggil orang dengan sebutan buruk? Kagak, tenang aja. Tenang aja. Lu saksiin ya biar lu paham. Lu paham. Ya, gitu ya. Oke, brother. Beb, tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Jangan lupa subscribe, like, share, dan nonton sampai habis. jangan di skip. Komen, jangan pernah pakai skip ya. Apa yang mau di skip, iklannya kagak. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lucky Pat Channel. Lucky Pat Channel. Jangan lupa subscribe channel kami. YouTube. Jangan channel apaan lu? Di channel YouTube. YouTube lah, orang YouTube ngomong. Tadi nggak ngomong. Ya udah enggak apa-apa. Orang paham.